Alhamdulillah sehat sensei. Oke ya, siap-siap. Baik, nanti jam 9:10 kita mulai ya. Saya sambil absen dulu ya. Yang sudah ada ngacung atau membalas ya sapaan saya. Dimas ada ya? Oke. Ya, sensei. Oke. Terus Siti Pajar Ilhamia. Hai, Ya. Sensei, ada. Oke. Rahayu paling awal tuh tadi udah absen ya. Oke. Kemudian Rausan belum ada. Hadir Sensei, aduh. Oke. Rahayu ada, Rausan belum hadir. Meriana. Hadir, Sensei. Oke ya. Arif Kurniawan. Arif tadi ada kok. Mana? Belum ya? Arif belum masuk ya? Coba undang dulu. Arif Kurniawan belum masuk. Belum dulu. Oke. Ahmad Muslimin sudah ada ya? Hadir sensei. Oke ya. Muhammad Nur Madani belum ya? Muhammad Nur Dinda hadir ya? Sensei. Oke. Ya. Nada juga sudah ada. Hadir, Sensei. Oke, Nurlita Agustiani sudah ada. Hadir, Hanani Nasi. Sensei. Oke, Hanani Nasi belum. Hanani Nasi belum. Siva udah hadir. Belum ya? Siva itu angkatan 2018 ya? Siva. Iya, Sensei. Dia lagi Oh, dia baru join. Oke. Udah join belum? Ini udah saya kirim linknya tadi, Sensei. Oke. Sipa ya. Siapa namanya? Sipa namanya? Sipa Pratama Putri. Putri. Udah punya itu belum ya? Belum punya. Oke. Saya undang dulu ya Sipa Pratama. Tapi belum masuk di grup WA kayaknya dia. Iya, Sensei. Oke. Terus Anissa Naura. Sasa hadir. Fahmi Akmal udah. Hadir sensei. Oke. Tiara tadi sudah ada ya. Cariah juga sudah ada. Vicky Nur Muhammad juga sudah ada. Oke. Rizka Sang. Hadir. Oke, hadir ya. Nur Yusuf Ali sudah hadir. Rifki Ajis juga Hadir sudah. sensei, hadir. Hadir sensei. Oke. Rifki Ajis hadir Sensei. belum? Oke. Hadir. Jadi yang belum hadir itu Sipa, Hanani, Muhammad Nur Madani, dan Rausan. Arif, udah ada belum Arif? Oke, Arif sudah hadir ya. Baik, kita mulai ya. Kalau di kelas kan kita biasa membaca Al-Quran terlebih dahulu, tapi kalau di sini kita baca basmalah bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah pada hari ini ya kita bisa bertemu walaupun tatap maya. Mudah-mudahan nanti ke depan bisa tatap muka ya. Di perkuliahan Johor Literasi, bukan mata kuliah bahasa Jepang, tapi ini mata kuliah lebih ke mata kuliah pengetahuan soft skill dan hard skill. Yang kemarin kelas A udah, kelas B sudah masuk ya, hari ini kelas A-nya. Jadi absensinya Anda di bagian kelas A. Ya, cek di di My Class. Udah pada masuk My Class belum? Sudah, Sensei. Sudah. Ya. Tinggal dicentang di situ ada absensi attendance gitu.
absensi untuk kelas nih. Ntar saya matikan dulu WA-nya biar maksimal. Komputer saya udah capek kayaknya ini. Hang. Jadi hari ini adalah penjelasan tentang silabus, kemudian nanti sampai ke pembagian tugas dan kelompok ya. Nanti silabusnya seperti apa, mata kuliah geoliterasi ini apa gitu ya, biar tahu semua. Saya share dulu tentang web my class ya. Jadi ini kalau tetap mayanya di MS Team, kalau materi dan tugas segala macamnya itu ada di my class ya. Nah, berproses dulu ya. Kelihatan nggak website my class-nya? Belum Sensei. Belum. Sensei. Sudah. Ya ya. Ya. Jadi hari ini adalah hari pertama. Di sini ada absensi kelas A dan absensi kelas B gitu ya. Kemudian hari ini adalah pertemuan ke-1, minggu pertama 14 September sampai 20 September. Di situ ada penjelasan mata kuliah dan kontrak perkuliahan. Kemudian nanti akan kita lihat video ini dan di bawah ada absensi kelas A, kelas B, kemudian ada silabus Johor literasi kelas A dan kelas B. Ini Anda klik di situ, kemudian Anda pelajari dan baca. Nah, hari ini saya akan jelaskan ini. Coba saya masuk dulu buka dulu PowerPoint ini. Atau nggak usah PowerPoint, yang ini aja. Ini ya. Ini kelihatan nggak ini? Yang silabus kelihatan ya? Halo? Belum Sensei. Oh, berarti saya harus share lagi. Nah, saya hapus dulu, kemudian saya share lagi. Nih, ini kelihatan nggak? Belum. Oh ya, sudah. Ya kan? Silabus perkuliahan Johor literasi ya. Jadi kita akan lihat Johor itu informasi, literasi itu artinya melek ya, melek atau keterbukaan ya, atau apa ya istilahnya itu, peduli gitu, melek informasi. Jadi artinya Johor literasi itu adalah informasi, kita itu harus menguasai literasi, menguasai informasi yang ada di dalam dunia pendidikan bahasa Jepang khususnya ya. Kemudian penjelasan mata kuliahnya, ini 2 SKS. Untuk perkuliahan kelas A itu hari Rabu jam 9 ya, hari ini. Kemudian kalau online itu di MS Team pada jam yang sama, tapi kalau offline nanti memakai ruangan Puskom UMY. Kalau ada yang berminat ikut offline di bulan November ya. Oke. Bulan November atau Oktober ya? Oktober kali ya. Oke. Tapi kalau tidak ya tetap di plafonnya pakai MS Team dan My Class. Kemudian handout perkuliahannya, di sini ada, nanti kita lihat visi misi prodi, kemudian tujuan, target dan manfaat mata kuliah ini, aturan perkuliahan, schedule perkuliahan, kemudian komponen penilaian akhir, tugas presentasi dan tugas akhir, kemudian pembagian kelompok. Nah, kemudian visi misi itu udah pada tahu, kemarin juga di bridging juga sudah dikasih tahu ya, bahwa visi misi program studi pendidikan bahasa Jepang adalah unggul, profesional, berkarakter, berwawasan internasional yang berlandaskan Islam untuk kemaslahatan umat. Jadi ini enggak terlalu sederhana, tapi dalam pelaksanaannya ini susah sekali ya. Terutama yang profesional, berkarakter ya, unggul ya apalagi. Kemudian misi menyelenggarakan pendidikan, penelitian, pengembangan masyarakat secara profesional di bidang pendidikan bahasa Jepang, mengembangkan peserta didik untuk menjadi lulusan pendidikan bahasa Jepang yang berakhlak mulia, berwawasan dan berkemampuan tinggi dalam ilmu pengetahuan dan teknologi ya. Kemudian manfaatnya
dari Johor Literasi ini adalah nanti mahasiswa mempunyai kompetensi melek informasi di bidang pendidikan bahasa Jepang. Nanti itu ada beberapa informasi, misalnya informasi tentang website pembelajaran bahasa Jepang, website karya tulis ilmiah bahasa Jepang, website soft skill, website beasiswa, website ilmu komputer dan sebagainya ya. Nanti akan dipelajari di sini. Termasuk misalnya tentang email berbahasa Jepang itu seperti apa, nanti ada di review oleh Anda ya. Kemudian tujuan lain adalah mendidik mahasiswa untuk menguasai soft skill yang terkandung dalam mata kuliah. Jadi soft skill dan hard skill dua-duanya ya. Kemudian targetnya adalah tercapainya pertemuan 100% kehadiran dosen dan 90% kehadiran mahasiswa dalam perkuliahan tatap muka atau tatap maya. Dua-duanya kami layani ya. Kemudian mahasiswa menguasai materi Johor Literasi seperti yang terkandung dalam buku ajar Johor Literasi dan materi-materi yang diajarkan. Kemudian tercapainya transparansi dalam penilaian mata kuliah ini. Kemudian manfaat perkuliahan, ya mudah-mudahan bermanfaat ya. Paling tidak dalam mencari pekerjaan nanti Anda pernah tahu misalnya website ini, kemudian belajar. Anda mengetahui tentang hard skill ini, kemudian Anda belajar menyenang ini. Nah, jadi tujuannya adalah mahasiswa mempunyai kemampuan hard skill dan soft skill yang terkandung dalam makul ini. Nah, ini rencana perkuliahan kelas A. Jadi pertemuan perkuliahan itu dari pertemuan 1 sampai ketiga itu akan saya yang akan presentasi. Kemudian isinya adalah tentang kontrak perkuliahan, kemudian apa itu Johor Literasi, kemudian web pembelajaran bahasa Jepang. Ini sampai 30 September. Kedengaran nggak ya? Kayaknya jelek ya networknya di sini. Ya, bisa kebaca nggak ini? Nanti untuk jelasnya nanti ada. Ya, kalau Kurang ini saya besar. perhatikan. Kecil ya? Kalau kecil Iya, kita Sensei. tambah. Oh. Kalau nggak kebaca nanti ya. Ada yang besarnya. Kemudian dari pertemuan keempat sampai pertemuan ke-15 kira-kira, ke-14 itu adalah kelompok mencari informasi tentang bahan atau tema yang dipilih, kemudian mempresentasikannya selama 30 menit. Setelah itu di 30 menit terakhir nanti saya akan kasih materi tentang Johor Literasi yang ada di buku yang saya tulis. Ya, jadi ini adalah website tentang pembelajaran bahasa Jepang untuk pertemuan 30 September. Nah, setelah itu tanggal 7 Oktober sampai 16 Desember Anda akan mencari informasi dari internet tentang satu, apa sih itu project management, kemudian apa itu yang disebut dengan coding, apa yang disebut dengan Photoshop, apa yang disebut dengan SEO. SEO itu ada yang tahu ya, SEO bukan orang Korea ya, tapi Search Engine Optimizer ya, mengoptimalisasikan pencarian engine ya, pencarian mesin pencarian yang dioptimalkan gitu. Jadi ini SEO ini sangat penting nih. Nanti yang bagian kelompok itu ada kelompok 4, cari informasinya di internet itu apa. Kemudian ada Facebook EDD, kemudian web development itu seperti apa, ini termasuk dengan kemampuan ilmu komputer ya, kemampuan mengembangkan web. Kemudian public speaking, kemudian sosial media marketing. Jadi nanti Anda yang kebagian ini silakan mencari informasinya di internet, kemudian dibuat makalah dan kemudian dipresentasikan. Kemudian pengembangan aplikasi juga, kemudian Excel, kemudian desain grafis dan ini ada kelompoknya ada 11 ya, karena 22 orang maka dibagi menjadi 11 kelompok, tiap kelompok terdiri dari 2 orang. Kemudian nanti saya tanggal 23 Desembernya saya presentasi tentang soft skill, kemudian 30 Desembernya itu hidup dan belajar di Jepang oleh saya, dan setelah itu
ujian akhir atau evaluasi akhir. Tapi uji kom tidak ada ya, untuk mata kuliah ini kemungkinan tidak ada. Yang ada hanya kuis atau mungkin forum di My Class. Nah, untuk kelas B saya perkenalkan sekalian. Kelas B itu juga membahas tentang soft skill-nya. Kelas B itu membahas tentang integrity, sustainability, leadership, accountability, modern, innovation, komitmen, etos kerja ala Jepang, kemudian manajemen risk, kemudian manajemen konflik, dan negosiasi. Nah, ini kelompoknya ada 12, ada 13 ya kalau kelompok di kelas B. Nah, jadi nanti di perkuliahan keempat itu saya ada presentasi, kemudian ada feedback dari mahasiswa dan dosen, ada diskusi, ada penyerahan akhir, laporan akhir presentasi, dan nanti dicek oleh saya, kemudian disimpan di My Class. Sehingga semua bisa membacanya informasi kelas A dan kelas B. Kemudian penilaian mata kuliah, ini terdiri dari kehadiran 10%, kehadiran itu Anda klik di My Class, juga hadir manual, saya juga buat. Kemudian soft skill ada 30%, nah 30% ini apa saja nanti saya jelaskan. Kemudian presentasi 20%, laporan presentasi 10%. Kemudian tugas akhir Johor literasi ini mungkin seperti kemarin ya, membuat esai di akhir perkuliahan. Forum dan kuis 20%. Nanti ada forum dan kuis, bisa melalui WA, bisa melalui langsung di My Class. Saya usahakan melalui My Class ya. Kemudian tugas presentasinya yaitu kelompok A membahas tentang hard skill dalam dunia pekerjaan, yang mana yang tadi itu ya. Kemudian kelas B mengenal soft skill dalam dunia pekerjaan, dunia kerja. Kemudian kelompok terdiri dari 1 sampai 3, kemungkinan nggak sampai 3 ya, cuma 2 aja karena semuanya pas itu. Pertemuan presentasi dimulai pada pertemuan keempat, yaitu pada bulan Oktober sampai bulan Januari. Kalau lancar, tidak ada bridging ya, tidak ada libur, maka tiap pertemuan itu bisa sampai Januari awal ya, minimal sampai akhir tahun baru. Setiap kelompok mempresentasikan topik sesuai dengan topik yang ditentukan. Setiap kelompok membuat artikel yang akan dipresentasikan dalam bentuk Word dan PPT. Presentasi yang dikumpulkan maksimal sehari sebelum presentasi. Jadi ada waktu, bagi yang bulan November masih lama, 2 bulan lagi ya. Tapi kalau mau bimbingan, mau mengisi pengecekan materi dan sebagainya, bisa dari sekarang kalau sudah menemukan. Kemudian aturan presentasinya, mahasiswa mempresentasikan slide PowerPoint yang berisi materi yang akan dipresentasikan. Materi diambil dari berbagai sumber, bisa dari internet atau buku yang relevan, ditambahkan animasi atau desain konten yang menarik. Sehari sebelum perkuliahan online, materi presentasi sudah diupload di WA Group agar mahasiswa yang lain membaca dan mempelajari sebelum kuliah online. Tiap kelompok mempresentasikan materi maksimal 30 menit. Jadi nanti perkuliahan di bulan Oktober itu 30 menit presentasi, 30 menit tanya jawab, 30 menit lagi saya yang akan memberikan materi Johor literasi yang ada seperti di buku. Kemudian, nah penilaian presentasi. Presentasi itu ada beberapa penilaian indikatornya, misalnya penggunaan bahasa. Kalau yang digunakan bahasanya bagus itu nilainya 2. Kemudian penguasaan kelas itu artinya menguasai, nilainya 2. Kalau tidak menguasai berarti 1 nilainya. Kemudian penyajian presentasi menarik dikasih 2 poin. Kemudian kelengkapan materi juga dikasih, poin-poinnya lengkap dikasih 2 poin. Kemudian setiap anggota menguasai materi juga 2 poin ya. Kemudian soft skill itu yang tadi 30 itu apa aja, di sini ada di dalam membaca Al-Qur'an kalau ikut perkuliahan offline, bertindak tutur sopan ya, kemudian tepat waktu, berpakaian Islami, tidak terlambat gitu ya. Kalau terlambat nanti Anda dikurangi nilai soft skill-nya. Aktif juga dapat nilai 2 poin. Kemudian ini soft skill-nya. Nah, ini yang tadi ya, yang dipresentasikan oleh kelompok A. Kemudian kenapa saya memilih ini? Karena skill ini sangat dibutuhkan sekali ketika Anda mencari pekerjaan nanti.
tak peduli Pak jurusan bahasa Jepang, jurusan yang lain, tapi kalau Anda pernah mengenal, pernah disampaikan oleh teman, kemudian mengenal tentang itu apa, project management, kemudian coding itu apa, ya, paling tidak Anda tidak terlalu canggung ketika bekerja, mengenalnya. Pernah melihat presentasi teman-teman membuat presentasi tentang public speaking, kemudian sosial media, atau copywriting itu seperti apa dan sebagainya, ya. Nah, di sini saya udah bagi, ya. Jadi tanggal 8 Oktober mulai itu, berarti dari sekarang kira-kira 3 minggu, itu kelompok 1 Dimas sama Siti Fajar, itu tentang project management. Kemudian 15 Oktober, itu Rahayu sama Rausan, itu tentang coding. Coding itu apa? Coding itu ya kayak file K dalam bahasa Jepangnya itu. Semuanya itu memakai kode-kode sehingga memudahkan kita untuk bekerja. Misalnya barcode, ya. Barcode itu coding namanya. Kemudian juga ini ada hubungannya dengan SEO tadi, ya, Search Engine Optimal. Jadi kalau sekarang ini memakai teknologi Artificial Intelligence. Jadi kalau sudah di coding maka orang itu akan bisa dilihat, ya, kemauannya apa, inginnya apa, ya, seperti SEO itu kayak gitu. Teknologinya teknologi robot yang melacak tentang keinginan manusia dalam sebuah pencarian. Misalnya kalau Anda masuk di Instagram atau masuk di Google, itu biasanya Anda akan digiring sesuai dengan Anda yang akan cari. Kalau misalnya orang yang suka belanja, maka yang keluar Shopee, Wikipedia gitu ya, Lazada gitu, itu muncul semua. Termasuk yang mau dibelinya apa. Misalnya kalau saya mencari tentang produk mobil, maka muncul semua peralatan mobil itu ke WA saya, bukan ke WA saya, ke Instagram saya atau ke Facebook saya. Berarti si robotnya itu membaca pikiran saya adalah orang ini suka mencari aksesoris mobil. Kalau istri saya suka belanja kosmetik, maka muncullah iklan-iklan kosmetik gitu. Itu memakai teknologi yang namanya coding dan SEO. Ini bersentuhan, ya. Kemudian Photoshop jelas, ini pembuatan brosur segala macam. Kemudian Facebook juga, ini iklan di Facebook itu seperti apa, nanti kita lihat. Web development itu bagaimana membuat website, ini betul ya, Nurlita kebetulan ya kebagiannya. Saya kira ini sudah ahlinya, ya, ngurus Oikoshi, membantu Bu Rizwistri. Jadi bagaimana nih, web development itu seperti apa. Kemudian public speaking, ini Sasang sama Sipa Pratama Putri. Kemudian sosial media marketing, ini cocok nih untuk Tiara sama Fahmi, ya. Jualan media, ya, jualan di media itu seperti apa, kiat-kiatnya seperti apa. Nah, formatnya itu seperti gini. Kemudian cari tentang pengembangan aplikasi, ya. Paling tidak ini ada tutorialnya atau apa di YouTube, cari aja bagaimana sih cara mengembangkan aplikasi itu, cari aja. Vicky juga kayaknya cocok nih. Kemudian Rizka dan Yusuf Ali Excel, ini pengetahuan Excel juga sangat dibutuhkan dalam dunia pekerjaan. Kemudian Rifki Ajis itu tentang desain grafis, ini sendirian, gak ada temennya. Atau ada lagi yang belum masuk? Sendiri aja nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa ya, nanti desain grafis itu seperti apa. Kalau yang 24 Desember copywriting itu mungkin saya, kalau tidak ada yang lain. Nah, ini kelompok B kemarin sudah. Kemudian contohnya seperti apa, formatnya kayak gini. Format makalah Word dan materi presentasi. Misalnya yang kebagian public speaking, ya. Yang pertama adalah cari dulu definisi public speaking itu apa. Menurut para ahli banyak di internet tentang public speaking, itu dikumpulin dulu. List tentang definisi public speaking. Kemudian Anda simpulkan. Kemudian fungsinya juga sama. Kemudian jenis-jenis public speaking itu apa? Manfaat public speaking itu apa? Etika dalam public speaking itu apa? Kekurangan, kelebihan. Kalau ada ya, kalau tidak ada ya nggak usah, berarti kelebihan aja biasanya. Kemudian bagaimana pembelajaran public speaking? Bagaimana kita belajar mempelajari public speaking itu? Ilmu komunikasi itu adalah ilmu yang paling banyak dikejar oleh mahasiswa anak SMA sekarang.
semua ingin masuk jurusan ilmu komunikasi sama ilmu manajemen. Nah, tapi karena kita jurusan bahasa Jepang, kita juga harus menguasai yang disebut dengan public speaking. Bagaimana berbicara di depan orang. Kalau ada video tutorialnya diperkenalkan atau nanti di pas presentasi ya. Kemudian referensinya jangan lupa diambil dari mana referensi tersebut, kemudian webnya dan bukunya ditulis. Ini dibuat dalam sebuah makalah. Ya, kalau ada kesulitan nanti silakan menghubungi saya. Kita searching di internet, kita searching bukunya, kemudian kita ramu menjadi sebuah makalah. Paling tidak PowerPoint juga seperti gini ya. Ada 8 poin, 8 slide. Kalau di buku berarti dibuat artikel itu kira-kira 8 sampai 10 halaman. Ya. Kalau lebih juga boleh. Nah, kayak gitu. Kira-kira seperti ini. Sebelum lanjut, ada pertanyaan terlebih dahulu. Silakan. Boleh share nggak, Sensei? Apa? Boleh di-share. Atau sudah ada di my class? Yang mana? Yang ini Sensei, buat format ini presentasinya. Ini sudah di My Class, sudah saya masukin ya. Nanti Anda tinggal download RPS dan silabus perkuliahan di sini. Bisa dibaca di situ. Jadi saya share juga di grup nanti ya. Di sini My Class kita lihat bagian ini. Kita coba dulu. My Class Johor Literasi bagian sini ya. Ini nih, silabus Johor Literasi kelas A dan kelas B, PowerPoint. Anda melihat di situ ya. Kemudian pertemuan kedua nanti saya isi dengan materi yang tadi ya, Johor Literasi dan sebagainya. Nah, untuk sebelum bertanya, maka saya akan tampilkan terlebih dahulu sebuah video tentang apa itu Johor Literasi, biar tidak stres ya. Dengerin kuliah saya stres. Kita lihat dulu video tentang literasi informasi itu apa. Ini bisa lihat nggak? Bisa Sensei. Oke. Nah, saya klik dulu, ini kok nggak bisa diklik. Nanti juga sendiri bisa lihat ya, ada juga di YouTube. Ini saya ambil dari YouTube kok. Capek komputernya. Nah, kita lihat dulu ya. Jaringannya jelek. Kedengaran Sensei. Nggak kedengaran? Iya Sensei. Kedengaran nggak? Enggak Sensei. Enggak. Nggak kedengeran Sensei. Nah, saya coba dulu ya. Berarti saya belum share itu. Tapi tampilan kelihatan nggak? Kelihatan Sensei. Tampilan Johor Literasinya. Kelihatan. Tapi suaranya nggak ada ya? Iya Sensei. Oke, nanti bisa lihat sendiri ya. Kalau tidak ada, bisa klik sendiri di My Class. Oke Sensei. Ini loh. Kemarin bisa ya? Ini sekarang bisa kelihatan toh? Tapi tidak bersuara. Suaranya kedengaran nggak? Nggak kedengeran Sensei.
Kedengaran nggak? Enggak. Enggak kedengeran Sensei. Sensei. Oh ya udah. Kalau gitu Anda lihat aja video ini nanti kemudian nanti kita diskusikan dari sini ya. Jadi suara saya kedengaran ya tapi ya. Tapi suara itu nggak Iya. kedengaran gitu ya. Iya Sensei, suara Sensei kedengaran. Oh berarti itu ada unsur yang ini coba saya lihat di YouTube kemudian Anda dengarkan aja ya. Oke. Literasi informasi gitu ya. Biar kedengaran. Oke. Nah ini ya saya dengarkan tapi video suaranya kecil. Sekarang kedengaran nggak? Selamat datang di Panduan Edukasi Interaktif. Pada Kedengaran. kesempatan kali ini, saya akan memandu Anda untuk memahami cara menelusur informasi di internet dengan lebih baik. Sebelumnya, kita akan memahami apa itu information literacy, analisa dan kategori informasi, penelusuran online jurnal, software pendukung, pengelolaan data, dan diakhiri dengan pemahaman cara penulisan kutipan sebagai sumber referensi. Selamat mengikuti, semoga bermanfaat. Literasi informasi adalah kemampuan untuk mengidentifikasi informasi apa yang diperlukan, memahami bagaimana informasi diatur, mengidentifikasi sumber-sumber informasi terbaik untuk kebutuhan tertentu, mencari sumber-sumber, mengevaluasi sumber-sumber secara kritis, dan saling berbagi informasi tersebut. Literasi informasi atau keberaksaraan informasi sangat penting, karena kita dikelilingi oleh lautan informasi yang semakin berkembang dalam berbagai format, khususnya media internet. Tidak semua informasi diciptakan sama, beberapa mempunyai otoritas yang jelas, dapat diandalkan, tetapi beberapa bisa menyesatkan dan palsu. Jumlah informasi yang tersedia akan terus meningkat pada setiap detiknya. Jenis teknologi yang digunakan untuk mengakses, memanipulasi, dan membuat informasi juga berkembang. Sehingga akan terjadi yang dinamakan kebanjiran informasi. Hal tersebut membuat kita bingung memilih mana informasi yang tepat untuk kita. Dengan itu, kita sangat membutuhkan literasi informasi. Literasi informasi dimanfaatkan untuk tujuan akademis seperti pembuatan makalah penelitian dan presentasi kelompok. Digunakan juga untuk mencari informasi, mengevaluasi, dan berbagi informasi. Keterampilan ini dapat mengarahkan keputusan ke hasil yang lebih tepat dengan cara yang lebih cepat. Informasi literasi dapat mengarahkan penelusur ke sumber informasi yang dibutuhkan seperti membeli laptop apa atau televisi jenis mana yang harus dibeli. Atau resep makanan apa dan mana yang paling benar yang harus dibuat. Anda juga dapat menggunakan keterampilan ini dengan berpartisipasi penuh dalam masyarakat yang demokratis sebagai sumber yang mengetahui informasi, menerangkan isu-isu yang berkembang, dan acuan tindakan terhadap suatu kasus seperti konsultasi dokter online secara cuma-cuma. Disadari atau tidak, semua informasi ditempatkan ke dalam kategori-kategori bentuk, format, dan penyajian yang berbeda, seperti fiksi dan non-fiksi, majalah dan buku, audio, video, dan cetak. Ketika kita berada di perpustakaan atau toko buku, semua item disusun sesuai kategorinya, sejarah, hukum, ekonomi, dan sebagainya. Atau disusun sesuai bentuk format atau medianya seperti CD, DVD, dan print. Informasi juga dapat dikategorikan dari siapa yang membuat dan untuk siapa informasi. Nah, kira-kira seperti itu ya. Ini baru awal ya. Kita buka tanya jawab dulu ya. Ada yang bertanya? Silakan. Oh, udah bisa masuk ke sini ya, ke My Class ya. Ada yang kesulitan masuk ke My Class nggak? Saya Sensei belum Siapa? di-enroll sama Rizka Sensei. Rizka belum masuk. Enggak, itu Sensei belum enroll. Apa? Sensei belum nge-enroll. Rizka udah bayar belum? Udah.
Belum di-endorse sama senseinya. Soalnya mungkin sensei pakai email UMY yang lama, bukan yang baru kayaknya. Oh, gitu. Jadi emailnya apa? Emailnya yang Rizka FPB 18 sensei. Rizka Rizka udah ada kok. Rizka Yang FPB P. 18. Oke, berarti itu di my class-nya. Ntar saya lihat dulu my class dulu. Yang lain selain Rizka siapa? Coba. Ini kelihatannya tampilannya ya. Admin. Saya coba lihat dulu. Ada yang belum, berarti belum bisa absen dari tadi itu. Iya, sensei belum bisa. Nggak bisa. Selain Rizka siapa? Selain Rizka? Nggak ada, cuma Rizka aja. Yang lain udah masuk ya? Udah bisa login ya? Nah, saya coba perbaiki dulu. Ada pertanyaan lain sambil saya memasukkan Rizka FPB ke my class. Ini jaringannya agak... Rizka.p sensei. Ya, Rizka.f kemudian FPB kan? 18 ya. Iya, sensei. Yang lain udah oke ya? Rizka itu di email sini memakai RS. Berarti udah kelewat di halaman kedua. Rizka di sini udah ada tapi emailnya email yang lama ya. Berarti email baru Iya, ya. sensei. Mana Rizka itu? Mirin Rizka. Kok nggak ada? Bentar. Pokoknya ada dua, nanti kalau dua berarti yang satu harus dihapus. Nah, internetnya kurang bagus ya di sini sinyalnya. Oke, kalau gitu saya tambahkan aja ya. Rizka FPB. Rizka P sensei kan Rizka.p.fpb. Oke. Ada lain yang ingin ditanyakan selain Rizka? Keluhannya? Ini sensei si Shiva tadi udah absen di my class tapi pas mau join di ini Teams-nya belum bisa sensei. Oh, berarti Sipa itu harus diundang dulu ya. Sipa apa namanya? Pratama Putri ya? Iya sensei. Oke. Ini tadi Rizka. Sipa itu baru masuk semester ini lagi? Iya sensei. Rizka itu angkatan 2000 ini ya kali ya? Banyak Bukan soalnya Rizka. sensei. Itu Ini kan? Itu ada Rizka, di tempat dari iya, bawah. Oh ini iya, toh? yang di bawahnya. Tempat paling Rizka, bawah. oke ini lah. Iya itu sensei. Oke, saya masukkan. Kemudian coba Rizka masuk ya. Nah, di sini ada Rizka Prameswari, ada Rizka F, berarti ini yang dihapus. Coba masuk, Rizka masuk absen. Sipa udah masuk kan di sini di MS Team. Udah Sudah, sensei. Oke, Sipa itu baru masuk semester ini ya? Atau semester lalu cuti ya? Oke, jadi mulai hari ini Sipa masuk di MS Team, nanti saya masukin di WA Group juga. Biar informasi, ya saya informasi di WA Group dulu, kemudian nanti kasih link dan ada rapat, kuliah online-nya di MS Team dan kuliah
tugas dan sebagainya itu ada di My Class ini. Rizka udah? Coba. Bisa belum? Sudah Sensei. Iya Sensei sudah. Sudah. Yang lain yang belum ada pertanyaan silakan selain tentang materi dan bahan-bahan presentasi. Sensei, Ya. kita nanti ada kelas tatap muka nggak? Ini siapa ini yang nanya? M. Nur Yusuf Ali, Sensei. Udah baca edaran rektor belum? Udah kemarin. Udah Sensei, Ya. tapi Belum. kemarin itu Arsul Sensei ngebuka kelas juga. Nah itu makanya saya bingung lah, ini semester 5 udah mulai kayak gitu Sensei, makanya saya mau mengkonfirmasi dulu. Ya, jadi gini, intinya tuh kami melayani semua mahasiswa baik offline maupun online. Kalau yang offline ya risikonya Anda harus isolasi mandiri dulu, datang ke Jogja 14 hari sebelumnya, kemudian mengikuti protokol kesehatan dan sebagainya. Tapi kalau misalnya Anda tidak mau, orang tua juga tidak mengizinkan, Anda nggak apa-apa, ikut kuliah online saja, karena yang paling utama itu kan di My Class itu, pelapon utamanya. Jadi nanti kelasnya itu ada kamera, kemudian saya kuliah online seperti ini, ada yang offline. Nah, apa bedanya kuliah online sama kuliah offline? Itu kan pembelajaran berbeda. Tapi bedanya itu adalah satu di kontak ya. Kalau pakai offline, Anda lebih kelihatan gitu ya. Serius tidak seriusnya itu kelihatan gitu. Kalau sekarang sambil rebahan aja bisa kan? Kayak kalau kuliah di kelas saya kira semua serius gitu ya. Kemudian belajar ya, ada latihan-latihannya, ada tugas penugasannya. Saya juga enak kalau ngajar di kelas itu ada bentuk yang diajarkannya gitu. Ada orang yang mau mendengarkannya gitu. Tapi kalau di online kan saya tidak kelihatan, saya kayak berbicara sendiri di depan komputer gitu. Tapi kalau di kelas saya kelihatan jualannya itu enak gitu. Ini loh ada yang beli 4 orang misalnya kuliah offline, 36 orang yang kuliah online. Berarti saya akan berbicara kepada 4 orang itu sekaligus berbicara kepada yang 36 orang lain gitu. Ya, jadi tatap muka itu bermanfaat satu untuk meningkatkan kemampuan, dua untuk merasakan nuansa perkuliahan, termasuk berteman, ketemu teman, sosialisasi, ngobrol di kelas, bertemu dengan mahasiswa lain, penanaman kedisiplinan itu lebih bagus. Tapi memang sekarang abunai kan, kalau lagi semuanya masuk 40 berarti kan nanti kerumunannya sangat rentan gitu. Makanya yang dipilih adalah angkatan 2017 dulu. Nah, kemarin ada 19 orang yang masuk offline. Yang lainnya ikut My Class online. 2018 berarti nanti bulan Oktober Anda kalau ingin offline ya silakan datang ke Jogja. Kalau tidak mau offline ya online kayak sekarang gitu. Jadi ya ada untung ruginya offline dan online ini. Ya, sementara orang tua mungkin bosan lihat anak terus di rumah gitu, rebahan gitu ya, belajarnya juga semau gue gitu ya. Ya saya juga sama punya anak seperti itu ya. Tapi kalau kuliah offline berarti kan bangun pagi ya, pergi semangat ketemu teman-teman, orang tua juga tidak bosan gitu ya. Tapi memang situasinya sekarang semuanya serba tidak pasti. Makanya UMI memfasilitasi yang mau online ya silakan, yang mau offline silakan. Tidak dipaksa untuk ikut tatap muka ya enggak ya. Kalau memang tidak bisa ada di Sumatera atau di Kalimantan ya online. Tapi kalau tinggal di Jogja memungkinkan sehat ya silakan datang ke kelas gitu. Jadi kalau Nur Yusuf Ali di mana nih sekarang posisinya? Lagi di Jogja Sensei. Jogja, nanti kalau mau ikutan offline ya silakan. Nanti bulan Oktober jadwalnya kelas semester 5, semester 3 ya, semester 1. Semester 5 itu kapan ya?
harusnya Oktober Sensei. Iya, Oktober Sensei. Iya, silakan. Mau ikut dulu offline 1 bulan, terus balik lagi ke rumah, kemudian online lagi, boleh, silakan. Yang penting dalam perkuliahan itu kami dijatah untuk memberikan kuliah online itu sekitar 10, sisanya itu offline kalau bisa gitu. Oke, ada lagi pertanyaan selain kuliah online dan offline? Tentang materi tadi ya? Ada yang bertanya lagi? Tidak ada? Tidak ada Sensei. Ini pada semuanya pada ini ya. Udah sarapan belum nih? Hari ini 22 orang hadir ya. Oke ya. Sarapan Jadi juga sekali lagi pertemuan 1 sampai pertemuan ketiga nanti saya yang presentasi. Kemudian pertemuan keempat itu teman-teman presentasi sesuai dengan tema. Kemudian nanti di akhir perkuliahan saya juga ikut presentasi lagi mengenai materi. Untuk buku ajar Johor literasinya nanti saya akan upload di My Class, Anda bisa download. Tapi untuk materi-materi yang tadi itu Anda cari di internet ya. Misalnya seperti public speaking sebagai contoh ya, yang punyanya siapa tadi itu? Punyanya yang kebagian public speaking itu siapa? Sipa ya? Saya Sensei. Sasa. Oh, Sasa ya. Public speaking Iya, paling banyak Sensei. tuh materinya ya. Itu dibuat menjadi artikel, kemudian masukin contohnya bagaimana belajar berbicara di depan orang, kemudian trik-trik public speaking yang bagus itu seperti apa, bukunya juga banyak di Gramedia ya. Sehingga nanti Anda tuh menguasai public speaking dengan baik. Kalau mau ada public speaking dalam bahasa Jepang, coba cari public speaking yang versi bahasa Jepangnya. Tuh. Kemudian saya nggak bisa share lagi. Share PowerPoint ya. Coba saya share PowerPoint. Ini bukan PowerPoint tapi ke sini. Oke, ada pertanyaan lagi? Tidak ada? Tidak ada Sensei. Oke, kalau tidak ada, saya hanya efektif 1 jam. Ya, perkuliahan di mata tatap maya itu saya tidak lama-lama. Karena di perkuliahan My Class juga materi sudah saya sampaikan. Anda tinggal baca aja, kemudian Anda tinggal pelajari. Dari mulai sekarang coba dicicil mencari informasi-informasi tentang apa yang Anda akan presentasikan. Ya, misalnya kelompok. Nih kalau takut, ya misalnya desain grafis ini Rifki Ajis ya, nanti cari informasinya, tutorialnya, kemudian perkembangan desain grafis di Jepang juga boleh, gitu ya. Kemudian Excel dalam bahasa Jepang itu mungkin apa aja sih kursor-kursornya yang perlu dipelajari, kayak menyimpan itu apa, kemudian ini dalam istilah komputer berbahasa Jepang juga boleh. Ya, kanjinya juga boleh diperkenalkan untuk Rizka dan Nur ya, Yusuf. Excel itu suatu kemampuan yang sangat dibutuhkan dalam dunia pekerjaan apapun ya, termasuk tutorialnya juga kalau bisa diadain. Aplikasi pengembangan aplikasi ini saya kira ini ilmu komputer, ada di www.ilmukomputer.com, di situ cari bagaimana caranya, kemudian tutorialnya juga ada. Kelebihan kalau bisa ini pekerjaan-pekerjaan yang berhubungan dengan aplikasi pengembangan aplikasi ini sangat dibutuhkan sekali orang-orang yang bisa itu. Kemudian sosial media marketing ini jelas ya, public speaking juga jelas, web development juga sama dengan aplikasi development itu. Kemudian Facebook ad ini Facebook beriklan di Facebook juga bagian Dinda. Kemudian coding dan SEO, ini saya kira semuanya udah pada mengenal ya. Cuman kalau ada materi yang lebih spesifik lagi,
lebih menarik lagi, maka Anda silakan perkenalkan kepada teman-teman yang lain. Kalau yang kelas B itu memperkenalkan soft skill. Kelas A memperkenalkan hard skill, kelas B memperkenalkan soft skill. Saya urut dari 1 sampai 7 itu menjadi Islamic, ISLAMIK, yaitu integrity, skill, jujur, amanah itu seperti apa, kasus-kasusnya seperti apa. Kemudian sustainability, skill, fleksibel, tangguh, dan sebagainya itu seperti apa. Leadership, ada video leadershipnya, bagaimana cara memahami leadership, komunikatif. Kemudian accountability, skill. Nanti Anda akan mendapatkan materi ini di My Class kalau teman-teman di kelas B udah presentasi. Gitu. Modern, inovasi, dan komitmen. Itu saya bilang menjadi karakter Islamik yang harus dikuasai oleh Anda. Ya, karakter budaya organisasi di pekerjaan itu Islamik, itu artinya integrity, sustainability, leadership, accountability, modern, innovation, dan komitmen. Kemudian 8 itu etos kerja orang Jepang, Kaizen. Kemudian 9 manajemen risiko, kemampuan untuk memanage risiko yang akan ditimbulkan dari sebuah perbuatan. Kemudian kemampuan untuk memanage manajemen konflik. Kalau konflik itu terjadi, Anda bagaimana memanagenya. Kemudian manajemen negosiasi skill, itu bagaimana cara menumbuhkan kemampuan bernegosiasi. Dan kemampuan satu lagi, portfolio skill. Apa yang ditulis dicatat, apa yang dicatat ditulis. Kemudian ada yang disebut dengan artificial intelligence, ini yaitu tadi kemampuan robot buatan yang mampu mendeteksi keinginan manusia sampai saat ini. Ya, kalau lihat di YouTube banyak sekali tentang AI ini. Sekali ngomong pintu terbuka, gas menyala, kemudian bahasa Jepang juga jadi pandai ya. Pembawa acara juga yang tidak bisa bahasa Jepang bisa jadi pintar bahasa Jepang ini dengan teknologi AI tadi ini. Ini mengancam keberadaan jurusan bahasa, tapi kalau kita pandai memanfaatkannya maka kita menjadi ahli dalam artificial intelligence ini. Oke ya, tepat jam 10. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri perkuliahan hari ini. Ada, silakan ada mau bertanya. Tadi kan Siapa? Presentasi Ahmad Sulimin Sensei. Oke, siapa? Apa pertanyaannya? Tadi kan di bagian presentasi kan aku sama Dani kebagian di tanggal 29. Itu kan ada itu mata apa? Mata fakultas kalau nggak salah Sensei. Itu presentasinya 29 apa itu? Oktober? September belum ada presentasi kok. Berarti yang tadi di Oktober ya Sensei, mulai presentasi. Iya, yang September tuh masih saya kok. Oh iya Sensei, kirain udah mulai presentasi Sensei. Mulai 4 Oktober ya, mulai 4 Oktober presentasinya. Nanti baik, lihat dulu ya. Saya share di grup WA untuk materinya kalau susah membuka di My Class. Untuk SIPA tolong ke WA ke saya biar nanti nomor WA-nya SIPA saya masukin di grup Johor Literasi kelas A. Sensei. Ya. Oke ya, hari ini kalau tidak ada pertanyaan, sehat-sehat semua. Saya juga melanjutkan aktivitas yang lain, ada tamu dari lembaga lain ke sini. Mohon maaf kita tidak bisa bertemu secara offline ya. Tapi mudah-mudahan perkuliahan lancar, tidak ada halangan dan semua pada sehat ya. Baik, kalau gitu mari kita tutup perkuliahan hari ini dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Aktivitas dan baca-baca di My Class ya tentang materi perkuliahan Johor Literasi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Otsukare sama deshita.